Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, tak perlu berlama-lama, Dion dan Miranti menanti buah hati. Pasca 1 bulan menikah, rupanya pasangan ini langsung dianugerahi kehamilan. Meski tengah menjalani hamil muda, tak membuat pasangan ini menghentikan langkahnya untuk pergi honeymoon ke Eropa. Udah nih, kita udah mau berangkat gitu kan, udah booking tiket, udah semuanya. Nggak taunya tiba-tiba kok cepet banget hamil gitu kan, hamil muda gitu. Cuman kan kita juga pengen ngerasain honeymoon juga kan. Aduh kapan lagi, apalagi nanti kalau misalkan udah punya anak kan untuk traveling pasti akan lebih susah gitu. Akhirnya ya udah kita nanya dokter kan, dok gimana dok, boleh nggak sih kita traveling lagi hamil muda banget nih gitu. Ngasih pengertian dan ngasih obat segala macam penguat. Ya akhirnya kita berani tuh untuk 2 minggu atau 3 minggu ya kita keliling ke beberapa negara di Eropa pada saat hamil muda, tapi ya berkesan banget sih, seneng gitu loh. Pada saat itu memang kita lagi pengantin baru, terus jalan-jalan gitu kan, udah gitu juga udah punya baby juga di perut gitu kan, lagi hamil muda ya, jadi memang kayak suatu berkah aja buat kita gitu. Menjalani masa perkenalan yang singkat saat pacaran tak membuat Miranti dan Dion menjalani adaptasi yang berat pasca menikah. Keduanya merasa tak ada yang berubah, baik sifat maupun tingkah laku saat mereka berstatus pacaran hingga akhirnya menikah. Ya mungkin kalau misalnya udah satu rumah pasti kan lebih mengetahui ya sifat-sifatnya. Sebenarnya sih nggak ada hal yang membuat surprise sih. Soalnya kan dulu kan pas nikah kan udah for better or worse kan udah mesti it's a lifelong journey. Jadi bagi saya sih semua hal yang saya nggak tahu itu ya just bagian dari ini aja sih, just bagian dari life as a partner, as a husband and wife sih gitu. Jadi nggak ada satu hal yang membuat kok begini begitu ya. Bahkan yang saya bilang tadi itu bahwa cara istri saya care terhadap anaknya itu is very amazing untuk saya sih, karena saya merasa bahwa I was very blessed untuk bisa mendapatkan istri yang very caring untuk family. Ya mungkin salah satu keuntungannya juga kita nikah udah cukup umur gitu kan, karena kan umur 30 itu kan udah cukup umur ya, jadi mungkin mental kita juga udah emang siap menikah gitu kan, dan karena kita juga cukup intens pacarannya, kita tahu kayak gimana, jadi pas waktu nikah ya paling untuk mengimbanginya aja sih. Kalau misalnya ternyata dia sukanya kayak gini, nggak sukanya kayak gini, ya kita berusaha untuk mengisi aja sih. Misalnya ada orang yang dia kok kayak gini, nyesel banget atau apa, enggak sih. Lebih ke memang karena kita udah cukup umur, jadi menerima apa adanya, saling melengkapi, itu aja sih. Memiliki bidang pekerjaan yang berbeda dengan sang suami, lantas pernahkah Miranti dilanda kecemburuan berlebihan? Di kakaknya sih selalu bilang Miranti sih sangat cemburuan ya, yang saya dengar ya. Cuman saya sih nggak begitu merasa dia cemburuan sih. Sebenarnya di Indonesia juga kan kalau di iPhone itu kan ada yang Find My device itu kan. Aku udah kesel ya, ini dia mau cek aku di mana udah selalu. Karena sebenarnya kita juga untuk supaya kita juga nggak saling cemburu gitu ya. Memang jadi kita udah komitmen juga di handphone masing-masing itu kita punya aplikasi. Kalau aku nggak tahu dia di mana, tinggal buka itu kan, Find My Husband gitu. Bukan Find My Husband sih sebenarnya, Find My Friend gitu. Ya ada aplikasi yang namanya Find My Friend. Jadi tahu dia lagi di sini, misalnya di office-nya gitu kan, atau di PIM atau apa, itu ada tuh langsung gitu loh. Jadi kayak ada map-nya gitu. Jadi kayak suami saya juga taruh saya itu. Jadi mungkin kalau dibilang nggak cemburuan, itu sih udah termasuk sama-sama cemburuan ya. Kalaupun saya mau buka handphone dia sih oke-oke aja, dia nggak pernah yang larang, tapi memang ya saya juga nggak terlalu kepo banget lah ya. Suami saya juga karena saya orangnya bergantung agak gaptek gitu ya, kalau misalnya apa-apa tuh selalu bergantung sama suami, yang ini gimana sih, ini handphone aku gini-gini gitu. Jadi ya saling buka aja, nggak masalah sih, nggak ada yang kita nggak boleh buka handphone gue atau apa, enggak sih.
sama-sama open. Romantis biasanya identik dengan kata-kata rayuan. Romantis juga kadang diungkapkan dengan hadiah. Namun romantis versi sang suami ternyata berbeda. Meski sudah disibukkan dengan pekerjaannya sehari-hari, Dion tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kecilnya. Itulah definisi romantis ala sang suami. Sebenarnya sih kalau dibilang romantis sih enggak sih ya, maksudnya ada sometimes aja kalau misalkan romantisnya tuh kayak lagi mungkin maksudnya bukan romantis mengumbar kayak cowok-cowok yang bisa dibilang mengumbar gitu kan, tapi maksudnya kalau bagi saya kayak misalnya kita suka hari Sabtu gitu kan, suami saya suka masak gitu, kita suka masak steak bareng, suka dinner yang suami saya semuanya prepare dan masak gitu kan, bagi saya ya itu mungkin dia nggak melalui mengumbar keromantisan, tapi ya bagi saya itu wujud itu romantis juga gitu loh. Dengan dia meluangkan waktu sama anak-anak, bagi saya juga romantis karena dia care gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak ngasih bunga atau apa, ya romantis tapi saat-saat misalnya kayak Valentine atau birthday aja sih, nggak yang mungkin ada ya kayak misalnya suaminya over romantis gitu setiap minggu gitu kan bunga. Enggak sih, dia nggak kayak gitu, cuman ya mungkin di sisi-sisi lain yang saya lihat dia saya anggap romantis, bukan tipe yang kayak always kayak gini juga gitu kan. Ini nggak yang suka kita terlalu ini juga, malah kalau misalnya lagi jalan atau apa malah lebih ke anak kan gitu loh. Saya malah tuh lebih saya malah sukanya mendingan sama anak aja gitu loh. Kalau saya sih kan nggak terlalu perlu kayak gitulah gitu. Cuman memang kadang-kadang aja kita tetap untuk menjaga keromantisan ya, kita misalnya pergi berdua liburan tetap ada, atau pergi nonton berdua tetap ada gitu. Di tengah maraknya kehadiran orang ketiga atau yang dikenal dengan sebutan pelakor, Miranti mempunyai tips agar rumah tangganya dijauhi dari segala perusak sehingga tetap langgang. Tak hanya Miranti, sang suami Dion juga memiliki prinsip sendiri demi menjaga keutuhan keluarganya agar tetap utuh dan harmonis. Happy wife, happy life. Bagi saya sih, I think untuk istri dan anak-anak sih, I think saya pikirnya pertama dari tugas saya sendiri ya sebagai kepala kan, memberikan nafkah yang cukup for the family. Tapi in terms of saya punya prinsip sih, I think pada akhirnya yang penting kita semua saling terbuka dan spend time-nya itu kalau bisa kita seberempat mungkin, sesering mungkin. Jadinya dari asas itu kan kita pasti kalau kita quite open to each other, pasti nanti tidak akan ada hal-hal lain yang akan menggoda kita ya. 7 tahun bersama, Dion merasa masih banyak kekurangan waktu untuk kedua buah hatinya juga sang istri. Pasangan ini juga berharap bisa terus bersama-sama hingga tahun-tahun berikutnya. Bahkan saya pikir hopefully saya mungkin tiap tahun tuh saya selalu pikir tahun ini saya make sure bahwa alokasi ke family, ke anak itu selalu ada kan. Mungkin nggak all the time, tapi at least di saat-saat mereka perlu tuh saya selalu ada sih. Mungkin saya pikirnya gitu aja sih, just do I improve myself. Nggak ada sih. Cukup. Bisa bilang kan kita kan udah 7 tahun bukan 8 tahun kan ya, 7 tahun ya, hampir 7 tahun. So hopefully ya kita selalu seperti ini di 7 tahun berikutnya, and hopefully amin. Iya, saya juga sih maksudnya karena kan saya juga ngelihat dari orang tuanya Mas Dion juga pernikahannya tuh langgeng banget kan, sampai berapa tahun ya, 40 tahunan ya. Iya sampai ini, dan dedikasi ibunya ke ayahnya juga sangat bagus saya lihat gitu sebagai seorang istri. Ya semoga saya bisa mencontoh mertua saya itu gitu loh, untuk menjadi istri yang baik, lebih baik lagi, dan semoga
kedepannya nggak ada halangan-halangan yang berarti di pernikahan kita, gitu aja sih. Usai berbincang dengan tim Love Story seputar perjalanan kisah cintanya, pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini sengaja menyiapkan menu spesial untuk keluarga kecilnya. Kita lihat yuk viewers, seperti apa aktivitas ayah dua anak ini saat memasak. Sayang, masak apa? Spaghetti carbonara. Nah, viewers, suami aku nih memang paling jago masak nih. Ya ini sih untuk keluarga dia selalu nyempetin masak, kadang masak steak, masak pasta. Nah, kali ini menu spesialnya adalah spaghetti carbonara. Kalau mau tahu gimana, yuk lihat yuk suami aku masak yuk. Akhirnya setelah 20 menit spaghetti carbonara tersebut matang dan siap untuk disajikan. Kita lihat yuk kebersamaan keluarga kecil ini saat menyantap makanan bersama-sama. Lunch is coming. Yeay, thank you Daddy. Dimi, gimana Dimi? Enak nggak makanan yang dimasak Dedi? Iya, enak. Berapa ayo nilainya? 9.5 out of 10. Oh, kalau Misha? Berapa nilainya, skornya? Oh, 10 maksudnya. Iya. Masuknya 100. Oh, Masuknya iya. Ya udah, pemirsa, tadi udah seharian nemenin kita di rumah untuk dengerin kisah cinta kita berdua. Ada tur rumahnya juga. Nemenin anak-anak main dan suami aku masak masakan spesial nih untuk keluarga. Semoga bisa menghibur semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta finalis Miss Worldwide 2022 Miranti Hakim dengan sang suami Dion Sutadi. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dan sejumlah selebriti tanah air yang lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.